Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu lagi dalam kajian Kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah kita sudah sampai Kitabus Shalah, pembahasan tentang hadis-hadis yang terkait dengan sholat. Ya. Di awal Kitabus Shalah ini lebih banyak ya menjelaskan tentang waktu-waktu ya pelaksanaan sholat. Ya, bagaimana Rasulullah menetapkannya, menjelaskannya, mempraktekannya. Nah, waktu sholat ini kalau dalam ilmu fikih masuk ke dalam syarat sahnya sholat. So, syarat sahnya sholat. Jadi ada syarat, ada rukun, ada mubtilat atau mufsidatnya, dan ada mawane. Apa namanya? Jadi kalau syarat ini harus ada ya, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Artinya ya harus ada waktu itu dulu ya masuk, kemudian ya baru kita bisa sah melaksanakan sholat ini. Yang disebut sebagai dukhulul waktu. Ya. Jadi sholat kalau belum masuk waktunya ya tidak sah. Kalau dalam ilmu usul fikih, waktu ini ya merupakan hukum wad'i. Hukum wad'i yang terkait dengan sebab. Jadi mengapa sebuah perbuatan itu menjadi wajib? Ya karena ada sebab ini. Ya. Misalnya mengapa sholat zuhur itu wajib dilaksanakan? Karena memasuki atau karena masuknya waktu zuhur. Dulu waktu Tuhri, yaitu zawalus syamsi. Jadi kalau kita berangkat ya dari ilmu fikih, maka hadis-hadis terkait dengan waktu ini ya ini berarti pembahasannya masih dalam kerangka syarat-syarat sholat ya, syarat-syarat sholat. Jadi kalau sebelumnya ya, kita membahas banyak macamnya kemarin ya, ada wudu, ada mandi besar, kemudian ada tayamum dan lain sebagainya. Nah, sucinya pakaian, sucinya tempat ini menjadi ya keharusan gitu, syarat yang bisa menyebabkan sah tidaknya gitu ya sholat kita. Kalau dipenuhi ya sah, kalau enggak ya tidak sah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang secara umum ya hadis tentang waktu sholat 5 waktu. Nah, pada malam hari ini kita masih akan membahas ya hadis-hadis yang berbicara tentang hadisnya yang nomor 5 dari bab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahuma, dan menurut dan Imam Muslim, saya terpental rupanya. Min hadis Jabirin, dari hadisnya sahabat Jabir bin Abdullah, wal isya'u ahyanan wa ahyanan idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Wasubha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Wal isya'u ahyanan wa ahyanan. Ini kalau di redaksi matan, ya, redaksi Bulughul Maramnya aja, itu pakainya wal isya'u ahyanan wa ahyanan. Setelah saya cek di Sahih Bukhari-nya, yang ada emang wal isya'u ahyanan wa ahyanan. Tetapi dalam kitab Subul Salam, ya, digunakan redaksi wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Nah, ini ada perbedaan redaksi, ya, antara redaksi yang ada di dalam kitab asli dan redaksi yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, ya. Nah, kita tahu Bulughul Maram ini termasuk kitab apa namanya, istilahnya itu furu', ya. Kitab hadis yang sifatnya furu'. Nah, kitab furu' ini mengutip, ya, merujuk kepada kitab-kitab hadis yang usul, ya. Al-Masadir al-Hadithiyah al-Usuliyah, ya, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, dan seterusnya. Nah, dari pengutipan ternyata ada perbedaan naskah, ya, dari kitab yang beredar ini. Kalau di dalam matan yang ditahqiq oleh siapa ini muhakiknya, Sumair bin Amin Az-Zuhri, ya, ini rupanya mengikuti yang redaksi dari Sahih Bukhari. Nah, ternyata kalau kita baca di bawahnya ada redaksi lain milik Imam Muslim. Wal isya'u, ya, wal isya'u ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yu'ajjilu. Ada perbedaan redaksi. Nah, di dalam kitab Subulus Salam yang punya saya ini, ya, itu yang digunakan berbeda dari keduanya. Ya, berbeda dari keduanya. Wal isya'u ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Ini perlu kita banding-bandingkan, ya, komparasikan untuk menemukan variasi-variasi redaksinya, gitu, ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi, sekalipun redaksinya beda-beda, ya, ada satu kaidah dalam ilmu hadis itu, yaitu al hadis yufassiru ba'duhu ba'don, bahwa satu riwayat hadis itu, ya, bisa jadi itu saling, kalau kita terjemahkan, ya, dalam yang riwayat Sahih Bukhari ini, wal isya'u ahyanan wa salat isya itu, ya,
dalam waktu tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, ini kalau nggak hati-hati bisa diterjemahkan, dipahami secara salah. Ya. Rasulullah salat Isya kadang. Nah, ini jelas tidak seperti itu yang dimaksud, gitu ya. Nah, lalu apa maksudnya ahyanan dalam satu waktu tertentu dan dalam satu waktu tertentu? Eh, Sebenarnya kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari ini, redaksi setelahnya, idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abtau akhara. Ini menjadi jumlah tafsiriyah, ya, kalimat yang menjelaskan, ya, maksud dari ahyanan wa ahyanan. Oke, kita akan coba apa namanya komparasikan, ya, dengan riwayat Imam Muslim. Wal isya'u ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yu'ajjilu. Kalau di sini artinya berarti, ya, Rasulullah mengatakan sholat Isya itu, atau dalam praktik, ya, Rasulullah itu dalam sekali waktu beliau mengakhirkan sholat Isya, dan di waktu yang lain beliau melaksanakannya di awal waktu, ya, melaksanakannya di awal waktu. Nah, riwayat Imam Muslim ini menjelaskan maksud dari ahyanan wa ahyanan. Ya, ini akan dipertegas, ya, sebenarnya jumlah kalimat, ya, setelahnya idza ra'ahum ijtamau ajjala wa idza ra'ahum abtau akhara, ini menjelaskan sebenarnya, ya. Idza ra'ahum ijtamau, kalau ketika Rasulullah melihat para sahabat, ya, sudah berkumpul, ijtamau ajala, maka Rasulullah melaksanakan sesegera mungkin sholat Isya ini di awal waktu. Wa idza ra'ahum abtau, ketika Rasulullah melihat para sahabat ini kok belum kumpul-kumpul, ya, maka Rasulullah mengakhirkan pelaksanaan sholat Isya. Kemarin ada keterangan, ya, diakhirkan sholat Isya ini sampai nisfil lail al-ausat, ya, nisfil lail al-ausat. Oh iya. Bisa. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Ketika Rasulullah melihat para sahabat ini belum kumpul, gitu ya, mereka terlambat, ya, berkumpul, akhara, maka Rasulullah mengakhirkan salat Isya. Nah, diakhirkannya ini sampai kapan? Kalau dalam riwayat yang pertama kemarin, ya, dalam kitabus salat, ila nisfil lail al-ausat, ya. Nisfil lail al-ausat ini, ya, sekitar seperempat, setengah setengah yang tengah-tengah, setengah malam yang tengah-tengah, artinya ya mungkin sekitar jam 10 mungkin, ya, mungkin jam 10, nggak sampai jam 12. Jadi nggak diakhirkan, ya, di thuluthul lail al-akhir misalnya bersamaan dengan sholat tahajud, enggak, kalau keterangannya, ya. Oke, jadi ini, ya, jumlah ini menjelaskan redaksi ahyanan wa ahyanan. Demikian pula dengan redaksi dalam Sahih Muslim, wal isya wa ahyanan yu'akhiruha wa ahyanan yu'ajjilu. Jadi terkadang intinya Rasulullah itu, ya, salat Isya itu di awal waktu, ya. Awal waktu ini artinya ketika langit sudah gelap,
sudah tidak ada warna merah jingga lagi ya di langit. Ini awalu waktil isya ya. Itu berarti maksud dari ajala. Kalau akhara ya dalam riwayat lain mengatakan ila nisfil laili al ausat. Jadi tidak selalu Rasulullah itu artinya tidak selalu sholat di awal waktu. Nah, ini di masyarakat kita ya yang semangat banget ya selalu menekankan ya sholat di awal waktu. Ya, sholat di awal waktu. Kalau Rasulullah ya mempraktekannya ini cenderung fleksibel, kontekstual karena beliau sebagai imam ya saat itu sebagai imam dan beliau sangat memperhatikan kondisi jamaahnya, kondisi makmumnya, kondisi para sahabatnya. Kalau sepertinya mereka kayak kecapean gitu ya, mungkin kemudian belum datang ke masjid, belum kumpul-kumpul, Rasulullah mengakhirkan ya agar mereka bisa mengikuti sholat berjamaah. Nah kalau mereka ternyata masih cukup strong, masih cukup kuat gitu, dan mereka sudah berkumpul di masjid di awal waktu ya Rasulullah menyegerakan sholat itu, sholat isya-nya. Nah ini menunjukkan rasa apa sayangnya, ya, perhatiannya Rasulullah kepada para sahabatnya. Ya. Ada yang mengatakan ya muraatan lima buah al arfak bihi. Jadi Rasulullah memandang memperhatikan mana nih yang lebih menunjukkan rasa sayang ya, rasa eman-eman, rasa kepedulian ya, kelembutan Rasulullah ya kepada para sahabatnya. Ada riwayat yang mengatakan annahu laula khauful masyaqqa alaihim la akhkhara bihim. Kalau seandainya Rasulullah enggak khawatir memberatkan mereka, niscaya Rasulullah akan melaksanakan sholat isya ini ya di akhir terus. Ya di akhir terus. Dalam bab mubtilatus sholat kemarin, mufsidatus sholat ya, salah satu adalah tidur ya. Dari tidur yang sambil duduk. Nah, di sana digambarkan para sahabat itu ketika menunggu Rasulullah datang, mereka itu sampai ketiduran. Sampai ketiduran, tapi tidurnya sambil duduk sehingga wudunya tidak batal gitu ya. Nah, ini menunjukkan mereka nunggunya lama. Mereka sampai ketiduran itu nunggunya lama gitu ya. Kalau di kita biasanya ya adzan isya di awal waktu, iqomat saat itu juga ya, jamaah di awal waktu. Ya. Tidak ada ceritanya ya jamaah lebih di akhir. Ya. Jadi kayak itu ya ada sebagian masyarakat kita yang memandang sholat itu ya wajib di awal waktu. Ya bagus sih ya, bagus. Cuman kadang-kadang terlalu memaksakan ya. Kadang-kadang terlalu memaksakan. Kalau saya mengingat ya praktik di pondok pesantren saya dulu itu sholat isya itu ya bisa jam 9 ya. Jadi karena jam 7 itu harus masuk sekolah, istirahatnya jam 9. Jadi jamaahnya itu jam 9. Adanya tetap jam 7, ya. Adanya tetap jam 7. Tetapi jamaahnya secara banyak itu ya secara banyak orang itu jam 9, 9 malam. Itu ya. Wa subha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Nah, untuk sholat isya, sholat subuh, Rasulullah itu melaksanakan sholat subuh ya bi ghalasin. Apa itu ghalas? Zulmatun akhiral laili. Zulmatun akhiral laili. Ghalas ini adalah waktu yang masih gelap ya di akhir malam. Artinya apa? Artinya ini di awal waktu ya, di awal waktu. Artinya
fajar shodiq sudah muncul ya, cuman masih gelap. Fajar shodiq sudah muncul, teman masih gelap. Ini maksudnya adalah golas ai fi awalil waktu. Sebagaimana sebelumnya ya Rasulullah ya juga melaksanakan sholat subuh ya pada waktu ketika min tulu'il fajri malam tatul asyamsu. Ada juga yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan apa kemarin itu ya, hatta isfarro ya, sampai warna kuning di langit itu. Itu Rasulullah baru melaksanakan ya sholat subuh. Nah di hadis ini ditunjukkan ya awal waktu sholat subuh, yaitu biholasin, yaitu ketika akhir malam masih gelap gitu ya, tapi sudah keluar atau sudah keluar fajar sotik. Nah, ini disebut sebagai awalul fajri. Gholas ini ya istilah lain untuk awalul fajri. Wali muslimin dan milik Imam Muslim min hadis Abi Musa, dari hadisnya sahabat Abu Musa al-Asy'ari, artinya Imam Muslim ini meriwayatkan dengan sanad yang lengkap begitu ya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Redaksinya fa'aqama al-fajra hina insyaqqa al-fajru wa nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dan. Rasulullah melaksanakan sholat fajar. Al-fajr ini maksudnya sholat al-fajri, sholat subuh. Hina insyaqqa al-fajru. Ketika fajar sodik itu telah timbul, ya, telah terbit. Insyaqqa. Insyaqqa ini artinya sebenarnya adalah pecah gitu ya. Sigar. Tapi maksudnya adalah sinar matahari itu ya, sinar fajar itu sudah terurai di langit, sudah menyemburat. Tetapi wanasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dan. Tetapi orang-orang ini masih belum bisa mengenali ya teman-temannya. Belum kelihatan ini sebenarnya siapa gitu. Kalau nggak bersuara mungkin nggak kelihatan siapa. Artinya masih gelap. Nah, redaksi wanasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dan ini juga menjelaskan kata al-ghalas tadi. Maksudnya apa? Maksudnya itu suasananya masih gelap, tapi sudah insyaqqa al-fajru. Ya. Insyaqqa al-fajru, fajar sudah keluar, cuman suasana masih gelap dan orang nggak mengenali, nggak akan mengenali, sulit mengenali lah. Kalau nggak bersuara gitu ya, nggak akan mudah mengenali teman di sampingnya. Nah di hadis yang awal kemarin juga dijelaskan Rasulullah itu bubaran ya pulang dari masjid apa bahasanya kemarin itu ya yang fatilu min sholatil ghadat kina ya'rif ar-rajul jalisahu. Jadi sholat jamaahnya bubar ya ketika orang sudah tahu nih siapa di sampingnya gitu. Artinya matahari atau sinar itu sudah menerangi gitu sehingga kelihatan kanan kirinya. Wa an Rafi ibni Khudaijin qala kunna nusalli al-maghriba ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Rafi bin Khudaij. Ini seorang sahabat Ansor ya. Ketika perang Badar tahun 2 Hijriah kalau tidak salah ya. Beliau ini masih kecil banget sehingga dilarang ikut untuk berperang. Tetapi ketika perang Uhud dan perang-perang setelahnya, beliau ini rajin ya, termasuk yang semangat ikut berjuang ya, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga meriwayatkan beberapa hadis ya, salah satunya ini ya, pengalaman beliau sholat bersama Rasulullah. Kunna nusolli al maghriba ma'an nabi. Kami sholat maghrib bersama Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Fayang sarifu ahaduna. Lalu salah seorang dari kami ya pulang ya. Wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Dan dia yang pulang itu masih bisa melihat mawaqi'a nablihi. Posisi anak panah mereka itu di mana ya. Posisi anak panah mereka itu di mana. Pada suasana ketika matahari sudah terbenam tapi masih kelihatan ya, masih kelihatan, masih ada cahaya merah, mega merah di yaqa'u wadau baqin ya. Nah, ini artinya menunjukkan waktu sholat maghrib itu ya. Rasulullah di sini sholat maghribnya di awal waktu ya, di awal waktu. Bahkan ketika selesai sholat itu wadau baqin, masih ada sinar matahari yang menerangi ya, artinya belum gelap, gelap betul. Nah, ini apa namanya, menjadi penjelasan gitu ya tentang waktu sholat maghrib. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis berikutnya diriwayatkan ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan begini, "A'tama Rasulullah dzata lailatin bil isya'i." A'tama ini maksudnya dakhala fi waktil atamah, masuk waktu atamah. Atamah itu nama lain dari Aisyah itu ya. Atama ini nama lain dari waktu Isya. Diikutkan wazan af'ala. Ini kalau kita kembali ke ilmu tasrif ya, ini termasuk sulasi mazid yang faedahnya adalah menunjukkan waktu, masuk ke dalam sesuatu. Ad-dukhul fi syai'. Misalnya kata amsoro ya, maksud artinya adalah masuk kota Mesir atau daerah Mesir. Akroko, masuk ke daerah Irak ya. Apa namanya, adha, masuk waktu duha. Asbaha artinya masuk waktu subuh ya. Nah, kalau atama artinya masuk waktu atamah atau waktu isya. Ad-dukhul fi syai' ya. Kalau kita bikin kalimat yang misalnya Abghoro ya, masuk daerah Bogor. Itu faedahnya ya, menunjukkan lidilalah ala dukhul fi syai'. Rasulullah memasuki waktu Isya zata lailatin, pada satu malam ya. Bil isya'i ya, dengan melaksanakan sholat isya. Maksud dari atama di sini ya, kalau dalam syarahnya itu, hatta dzahaba, kita baca dulu deh. Hatta dzahaba, sampai hilang amatul laili, mayoritas waktu malam, sampai habis mayoritas waktu malam. Tsumma kharaja, kemudian Rasulullah keluar. Fasalla, kemudian beliau sholat. Waqala, dan beliau mengatakan begini, innahu lawaktuha, sesungguhnya
sekarang ini ya adalah waktu untuk melaksanakan sholat isya. Laula an asyukko ala ummati. Seandainya saja saya tidak merasa takut memberatkan umatku. Nah, di sini Rasulullah ya sholat isya agak tengah malam, ya, agak tengah malam. Beliau mengakhirkan, akhara sholataha. Maksudnya adalah Rasulullah ya mengakhirkan sholat isya. Nah, ini maksudnya adalah ada istilah waktu afdol gitu ya. Ada waktu mukhtar, ada waktu afdol. Nah, eh, boleh dilakukan di tengah malam. Artinya sholat isya itu ya ada awal waktunya, ada akhir waktunya gitu ya. Nah, yang dari sekian panjang waktu isya itu ada yang utama, ya, afdol, yaitu sebenarnya adalah di agak malam gitu ya, agak malam. Jadi enggak di awal waktu itu enggak. Rawahu Muslimun ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda begini, "Idza shtadda al-harru fa'abridu bis shalah. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam." Ketika waktu itu sangat panas gitu ya. Istada al-har, ketika panas itu sangat artinya musimnya, cuacanya, iklimnya itu sangat panas kalau siang. Fa'abridu bisolah, maka dinginkanlah ya, laksanakan ketika waktunya sudah atau suasananya sudah dingin, sholat duhur. Fa inna syiddatal hari, karena sesungguhnya panasnya siang hari itu min faihi jahannam, berasal dari luapan ya, uap neraka jahanam. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini ya juga menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak selalu menganjurkan sholat di awal waktu. Ada hadis lain yang mengatakan ya afdalul akmal ya, amal yang paling utama ya sholat di awal waktu. Nah, secara umum ya seperti itu. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana ya Rasulullah mengajarkan lebih baik diakhirkan. Lebih baik diakhirkan. Tadi ada sholat isya ya, tidak di awal waktu, tetapi yang utama itu justru di tengah-tengah ya, pertengahan malam. Demikian pula dengan sholat duhur ini. Ketika suasananya itu panas banget, kalau orang harus jamaah ke masjid itu bisa meleleh gitu ya. Mungkin seperti di Haramain beberapa waktu yang lalu ketika musim haji, kalau siang hari itu bisa mencapai 40 derajat Celcius, mungkin lebih gitu ya. Nah, itu istada al-harru suasananya. Nah, kalau sudah seperti itu ya, dianjurkan ya, Rasulullah memerintahkan fa'abridu bis sholat. Akhirkan sholatnya sampai waktu ini menjadi suasananya segar lah, dingin. Jangan kemudian memaksakan diri gitu ya. Berangkat ke masjid panas banget ya, sehingga itu akan mengganggu kesehatan juga ya, mengganggu kesehatan. Ini perintah untuk ibrad ya, untuk mengakhirkan sholat duhur sampai pada suasana ini menjadi lebih dingin, lebih segar. Nah, di sini ada redaksi unik ya. Mengapa Rasulullah
menganjurkan seperti itu. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sesungguhnya panasnya siang hari itu adalah berasal dari luapan uap neraka jahanam. Ini kalau pakai logikanya orang sekarang, ya susah memahaminya, gitu ya, susah memahaminya. Bahkan ini termasuk dianggap hadis yang muskil, hadis yang maknanya ya janggal, ya maknanya janggal. Nah, ini ada pembahasannya tersendiri nanti ya. Oke, mungkin itu materi kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Mas Hussein? Cukup. Enggak, Tat. Terima kasih, Tat. Oh, tidak ada. Ya. Siap. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Demikian dari kami ya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.